hanya ingatan kepada saudara-saudara kami di Palestina bahwa yang mereka alami jauh lebih dahsyat dari yang kami alami. Rosi, Kamis 28 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh pimpinan sebuah padepokan di Pekalongan, Jawa Tengah digelandang ke Mapolres Pekalongan Kota. Penangkapan ini buntut dugaan pelecehan di padepokan selama 12 tahun terakhir. Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung memimpin pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Presiden Prabowo di Masjid Istiqlal. Daging kurban tidak dibagikan secara langsung kepada warga untuk mencegah kerumunan dan desakan jemaah. Tim pengawas haji DPR kembali menemukan catatan dalam pelayanan puncak ibadah haji di Mina. Tim UAS lagi-lagi menemukan jemaah haji Indonesia yang terpaksa tidur di luar tenda. Polsek Padalarang menangkap sosok di balik teror pocong yang meresahkan warga. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sering menggedor-gedor kaca dan rumah warga. Seorang warga di Jember, Jawa Timur menyulap limbah galon air mineral menjadi pot bunga bernilai seni dan ekonomi. Kreativitasnya tak hanya jadi solusi penumpukan sampah plastik, tapi juga bisa mendatangkan cuan. Halo, apa kabar saudara? Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya perbarui informasi Anda dalam Kompas Siang hari ini. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga punya informasi soal 13 orang pengguna narkoba terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau. Satu dari belasan yang terjaring diduga anak seorang bupati di Riau dan juga seorang selebgram. Saudara, simak juga informasi soal liburan di sejumlah kota di tanah air. Bersama saya, Vidi Batlolone. Dan saya Lintang Pudiasuti. Kita jalan Kompas Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama di Kompas Siang, saudara. Diduga tak bisa berenang, seorang panitia kurban di Palembang tewas tenggelam di anak Sungai Musi. Panitia kurban diketahui hendak mencuci hewan kurban. Seorang panitia kurban tewas tenggelam di anak Sungai Musi di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Awalnya korban diketahui pergi bersama 2 rekannya ke anak sungai untuk mencuci hewan kurban. Sesampai di TKP, korban mengira anak sungai dangkal, lantas menceburkan diri ke sungai. Naas, korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Jasad korban ditemukan warga usai 1 jam pencarian. Korban yang tenggelam pada saat mencuci babat di dekat sungai. Untuk korban 1 orang, korban datang bersama temannya, kemudian pada saat korban
turun ke sungai mengira bahwa dangkal, ternyata sungai tersebut dalam. Saudara diduga melakukan kejahatan asusila terhadap muridnya selama 12 tahun. Pimpinan Padepokan di Pekalongan, Jawa Tengah ditangkap dan dibawa ke Mapolres Pekalongan Kota. AKF, pengasuh Padepokan atau pondok pesantren di Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan ini langsung dibawa polisi ke Mapolres Pekalongan Kota untuk dimintai keterangan usai adanya laporan puluhan santri yang diduga jadi korban kejahatan asusila selama 12 tahun. Dari 25 orang santriwati, baru 6 orang yang melapor ke polisi. Penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota juga melibatkan tim psikolog dan tim Lab 4 Polda Jateng dalam pemeriksaan pelapor dan terlapor. Polisi juga sudah memasang garis polisi di area Ponpes untuk kepentingan penyelidikan. Laporan dari korban yang sudah DM, ada WA juga ke kita validasi dan kita langsung eksekusi. Laporannya apa, Pak? Laporannya terkait tindak asusila ya, seorang guru satu padepokan dari Pekalongan oleh murid-murid atau santriwati yang ada yang dilecehkan beberapa dengan modus yang lain-lain. Ada korban ada berapa, Pak? Kalau menurut yang pengakuan dari korban ke korban itu sekitar 23 sampai 25, cuman yang berani speak up itu ada 6. Saudara, 13 orang pengguna narkoba terjaring razia gabungan petugas TNI dan polisi di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau. Satu dari belasan yang terjaring diduga anak seorang bupati di Riau dan juga seorang selebgram. TNI dan polisi merazia dan menangkap 13 orang pengguna narkotika di sebuah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau pada Minggu dini hari lalu. Dari belasan pengguna yang terjaring, 8 pria dan 5 wanita, satu diantaranya diduga anak Bupati Riau dan juga seorang selebgram. Polisi sita barang bukti ganja 9,8 gram dan 4 buah cairan otomirate. Dari hasil tes urin, 3 orang positif mengonsumsi ganja, sedangkan sisanya positif etomidate. Belasan pengguna narkotika telah menjalani asesmen di BNNK Pekanbaru. 1 orang ditahan, 1 orang menjalani rehabilitasi di 3 bulan, dan 11 orang lainnya rehabilitasi rawat jalan 3 hingga 6 kali. Yang kami amankan terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dari Kota Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan. Dari 13 orang ini yang memiliki barang bukti narkotika 2 orang, yaitu FER berupa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 9,8 gram serta 4 buah kartridge etomidate.